Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal ya astaghfirullah minal hataya astaghfirullah Rabbal ya astaghfirullah Rabbi zidna ilman nafi'an wafiqna amalan maqbula wa wahab lana rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha astaghfirullah 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 Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara astaghfirullah 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 rabbal ya minal hataya alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du hadratul mukarramin para alim ulama para asatidz genap tokoh masyarakat pengurus TKM Masjid Al-Hikmah pengurus yayasan Bapak Ibu semua yang hadir jamaah yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah himpun kita malam hari ini bermuajahah talabul ilmi memakmurkan rumah Allah. Semoga Allah makmurkan dunia kita dan akhirat kita semuanya. Ketika yang lain tersibukkan dengan jalan-jalan
Ada yang jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke gunung, jalan-jalan ke pantai, tapi panjenengan jalan-jalannya menuju masjid, jalan-jalannya menuju majelis ilmu. Ini sesuai dengan sabda Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surganya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan menggapai surga dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, melebihi Nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan masih umumur risalah atau umumur risalah, tentang universalitas risalah. Anna kullama fiha, bahwa risalah ini min ta'alim, dari ajaran-ajarannya, innama yaqsudu bihi khifduddin. Jadi risalah ini yang pertama disebutkan itu menjaga agama. Bagaimana agama ini terjaga? Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Itu menjaga agama kita. Kalau nggak ada sholat, agama ini hilang. Nggak ada puasa, agama ini hilang. Nah, sholat, puasa, zakat, haji itu ajaran-ajaran pokok agama yang dia harus dijaga. Kemudian dalam menjaga agama ini juga nggak boleh ketinggalan hifdzun nafas, menjaga jiwa. Nggak boleh dalam rangka menjaga agama terus jiwanya terlantarkan, nggak boleh. Nah, kalau kita sholat, punya bayi mau melundung dari kasur, maka kita pun harus segera menggerakkan tangan ini nolongin bayi itu. Oh, saya lagi sholat, oh nggak bisa. Panjenengan mau menuju masjid, ada yang tabrakan misalnya di depan kita, tapi saya mau sholat, tolong dulu tuh, sholat dulu, tolong dulu, hifdzun nafas, menjaga. Kenapa? Ini nolong, ini waktunya mudhoyak, sempit, sementara sholat waktunya muasa, lapang, luas. Kecuali ada yang nolong yang lain, namanya fardu kifayah. Hifdzun nafas. Atau kita ibadah sampai terkalahkan diri ini, nggak boleh. Maka kalau sakit nggak boleh dipaksain, harus berdiri, boleh dengan duduk. Kalau nggak duduk pun nggak mampu, dengan berbaring. Maka agama ini menjaga nafas, menjaga jiwa. Wa hifdzul aql, menjaga akal. Ajaran agama itu menjaga akal. La dina liman la aqlalah, enggak masuk agama yang tidak masuk akal. Maka agama ini dijalankan mesti masuk akal. Kok dia enggak masuk akal, maka la dina, tidak ada agama yang enggak masuk akal. Kalau ada akal yang belum mampu menjangkau. Tapi kalau aslinya agama ini hifdzul aql, menjaga akal. Maka mabuk itu yang menghilangkan akal, hukumnya haram. Mabuk-mabukan, miras, nyimeng, ngelem, apalagi koplo, ngilang akalnya kan haram. Ini malam-malam tahun baru ini kadang-kadang ada yang tidak tepat, walaupun bukan tahun baru kita, tapi dari segi agama sesungguhnya pergantian waktu itu semuanya ya, waktu itu milik Allah, dan Allah sendiri bersumpah wal asri, demi masa, demi waktu asar, wal fajri, demi waktu fajar, wal laili, demi waktu malam, wan nahar, demi waktu siang. Jadi waktu itu semuanya penting, baik Qamariyah, Hijriyah, artinya ya kalender semuanya milik Allah semua.
Maka Al-Quran pun dalam surah Yasin ayat 38 sampai 40 itu kan wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Itu namanya matahari berputar pada porosnya, itu takdir ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim, pun rembulan kami takdirkan manazil garis orbitnya, itu ketetapan Allah yang maha perkasa. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim, hingga kembali seperti tandan yang tua. Lasamsu yambagi laha walal qamara sabikun nahar kullum fi falaki yasbahun. Enggak mungkin matahari dan bulan itu saling mendahului, semua ada garis orbitnya masing-masing, enggak mungkin tabrakan, semuanya kullun fi falaki yasbahun. Kullun fi falaki itu kalau ditulis itu dibolak-balik sama kullun fi falakin, dibalik juga kullun fi falakin yasbaqun, semuanya dalam garis orbitnya seperti berenang ngambang. Nah, terus semuanya baik qamariyah syamsiyah itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka beberapa masjid malam ini ada yang mengadakan muhasabah, salat tasbih, salat hajat. Sebagian orang lain itu enggak ada acaranya itu. Ya kalau salat tasbih mah kapan saja. Kalau bisa setahun sekali, kalau bisa setiap hari sekali, nggak mampu sepekan sekali, nggak mampu sebulan sekali, nggak mampu setahun sekali. Nah di sini pas taklim, jadi nggak perlu ngadain khusus, pas rutinitas, jadi nggak ada istilahnya pakai khusus-khusus, nggak perlu pakai undangan. Ini yang undang Allah langsung. Maka ini tamu-tamu undangan Allah. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian diadakan muhasabah, ada sebagian teman kita yang malam ini khatmul Quran, khataman Quran. Sebagian ada yang menganggap itu mengada-ngada itulah. Ini kan waktu libur, kalau nggak diisi dengan kebaikan, orang akan cenderung mengisi dengan keburukan. Atau mungkin hura-hura di luar sana. Maka diadakan acara itu untuk menjaga, memagari. Nah, hifdu nafas, hifduddin, ini disebut juga maqasidut tasri, tujuan-tujuan syariah. Hifdul akal, hifdun nasal, menjaga yang namanya nasal. Nasal itu keturunan. Adanya pernikahan itu terjaga. Siapa bapaknya jelas, siapa orang tuanya jelas. Kalau nggak ada pernikahan, kayak apa itu? Nggak jelas. Dulu pernikahan jahiliyah itu diantaranya pernikahan Salome, satu lubang rame-rame. Nanti bapaknya yang mana? Anaknya yang kalau udah lahir nunjuk. Yang ditunjuk itu bapaknya. Padahal itu yang buat bareng-bareng. Nggak tahu jelas siapa yang menghamili, tapi Islam menjaga. Nggak begitu caranya pernikahan, jelas itu. Maka kalau orang mengandung nggak boleh, dia ketika bercerai sampai dia melahirkan baru dinikahkan, nggak boleh. Kalau dalam keadaan haid 3 kali suci, benar-benar bersih. Kenapa? Tadi menjaga nasal, menjaga yang namanya keturunan. Hifdzul mal atau hifdzul mal, menjaga harta. Agama ini menjaga harta. Kepemilikan pribadi diakui dalam Islam. Tapi kan harus ada zakat ya, yang sudah mencapai nisab dan haul mengeluarkan zakat. Kalau belum nggak wajib. Kalau ada itu sedekah. Tidak seperti sosialis. Tidak juga seperti kapitalis, ini usahaku, ini yang menjadi milikku. Dalam Islam ada hak pribadi, ada haknya sosial, ada zakat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nanti nggak keluar dari ini dalam pembahasan syariat atau fikih nanti. Dan ini sesuai dengan fitrah. Yasluhu likulli zaman wa makan, sesuai, cocok
di sepanjang waktu dan tempat. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kata Allah, rahmatku meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun wa yu'tuna zakat wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bi wa 'azzaru wa nasaru wa ittaba'u an-nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka aku tetapkan bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, orang-orang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang itu ditetapkan di sisi mereka, bahwasanya ditetapkan fit Taurat, Injil, sudah ada tuh Nabi yang ummi, kehadiran Rasul yang terakhir, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Taurat, Injil. Mereka itu ya'muruhum bil ma'ruf, mengajak yang ma'ruf, yanhahum 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar. Kemudian yuhillu lahumut thayyibat, dihalalkan yang baik-baik. Ini rumus umum. Yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dihalalkan yang baik-baik, diharamkan yang buruk-buruk. Maka kalau kita belum tahu ini baik dan buruk, ini sudah menjadi ya tanda kalau itu baik halal, kalau buruk haram. Nah, yang nggak jelas itu mutasabihat. Dulu pernah ada yang fatwa karmin. Karmin itu hukumnya apa? Yang pewarna merah menurut MUI pusat halal, menurut Bahsul Masail NU Jawa Timur haram. Kok bisa beda? Sebenarnya beda kiasnya. MUI mengkiaskan karmin dengan belalang. Belalang itu bangkainya aja halal seperti ikan. Nah, NU Jawa Timur dalam Bahsul Masailnya itu dikiaskan dengan dengan ulat bukan ular ya, ulat yang kecil-kecil yang menjijikkan, khobais. Karena dia khobais, yuharrimu alaihimul khobais, diharamkan itu yang menjijikkan. Kalau makan ulat itu jijik gak? Nah, menjijikkan kan, haram untuk karmin, baik yang buat lipstik, buat pewarna makanan. Kenapa? Kiasnya ke ulat. Dia binatang yang nempel di pohon-pohon kaktus, di pohon-pohon di Afrika, di tempat-tempat yang panas. Di sini nggak ada. Jadi itu nggak jelas, maksudnya apa dia halal atau haram. Nah, kalau saya pribadi, kalau ada yang lain nggak usah pakai itu. Artinya kalau ada makanan yang lain nggak usah makan yang itu. Ini kan ada buat warna es krim misalnya, buat warna ya sudah, berarti jangan yang warnanya dia, jangan yang pakai bahannya karmin. Lipstiknya juga sama, nggak usah pakai itu, pakai daun jati kan penting merah. Yang gampang aja, jadi jangan pakai yang bahannya karmin yang memang masih diperselisihkan. Tapi MUI pusat ya menghalalkan karena dia kiasnya ke belalang. Yang baik dihalalkan, yang buruk, yang jelek-jelek diharamkan. Ada di antara diperselisihkan juga itu seperti cacing. Cacing, banyak orang-orang pinggir laut itu makan cacing langsung dimakan aja. Buat mereka biasa aja.
Jadi ambil dari pasir-pasir itu langsung dimakan. Bagi mereka ini nggak khobais, nggak jijik. Tapi kalau kita jijik, ya nggak boleh. Maka diperselisihkan yang seperti itu. Tapi yang secara umum, yang halal jelas, yang haram juga jelas. Yadh'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa'azaru wa nasaruhu, menguatkan dan menolongnya, wattaba'un nur, mereka mengikuti cahaya alladzi unzila bihi, yang diturunkan kepadanya itu Al-Qur'an, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Semoga Allah golongkan kita sebagai hamba-hambanya yang beruntung. Mereka itu cahaya syariat, cahaya yang diturunkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ghazah minha allati tarmi ilaiha risalatul Islam. Jadi tujuan yang itu diharapkan oleh risalah Islam. Suruh sholat, zakat, puasa, haji, itu buat apa sih? Nah, tazkiyatul anfus, mensucikan jiwa. Kalau kita bahas akidah itu sandingannya ada akhlak. Itu istilah lainnya itu adalah tazkiyatun nafas. Tazkiyatul anfus atau tazkiyatun nafas, akhlak. Jadi adanya syariat itu biar akhlaknya baik. Maka ada syariat sholat biar mencegah perbuatan keji dan mungkar. Man lam tanhahu salatahu anil fahsya wal munkar fala salatalah. Siapa yang salatnya enggak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, tidak ada salat baginya. Kenapa? Tujuannya enggak tercapai. Tujuannya itu tazkiyatul anfus atau tazkiyatun nafs, akhlak. Sebagian ada yang mengharamkan yang namanya tasawuf. Tasawuf itu juga akhlak nama lainnya sebenarnya. Dia tazkiyatun nafas sama itu juga, beda nama tapi yang dibahas itu juga gitu. Jadi tujuan syariat ini supaya bagus akhlaknya. Makanya kalau sudah masuk masjid ya harus diperindah akhlaknya. Jangan kita sholat tapi nyakitin orang. Jangan kita sholat tapi perangainya keras. Lihat anak kecil keras, mau digebuk, berisik. Jangan begitu. Nah, tenang nak, ini tempat sholat. Tadi siang juga begitu. No. Di tempat saya sholat dulu, anak-anak pada nyanyi. Saya ini lagi pada sholat, tenang, ikut sholat. Nah, jadi tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa, mengindahkan qalbu, wa tathhiriyah, dan mensucikannya an tariqil ma'rifah billah wa ibadatihi, bagaimana menuju bermakrifah kepada Allah dan beribadah kepadanya. Jadi salat tadi supaya kita lebih mengenal Allah, supaya akhlaknya bagus. Aqimis sholata lidzikri, dirikan salat supaya kamu mengingat aku, biar kita taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga nyambung kehidupan ini antara sang Khalik dengan makhluk, yang mencipta dengan yang dicipta. Maka nanti kalau udah khusyuk yang paripurna, bukan hanya khusyuk ketika sholat, tapi juga khusyuk setelah sholat. Kalau kita jangankan setelah sholat, pas sholat aja kadang-kadang nggak khusyuk. Halo, pernah nggak sholat lupa rakaat? Pernah nggak? Jujur. Nah, pernah kan? Nah, kita sholat aja kadang-kadang nggak khusyuk gitu. Ya, tapi itulah manusiawi lah, namanya juga masih belajar kan gitu. Jadi untuk mencapai ma'rifah, yaitu mengenal Allah, ma'rifat billah, wa ibadati, beribadah, menjadi hamba Allah yang taat kepadanya, wa tad'imur rawabit al-insaniyah, dan menguatkan hubungan-hubungan, ikatan-ikatan kemanusiaan, persaudaraan. Jadi baik sholatnya itu juga tercermin baik hubungannya sama tetangga. Maka takbir itu menguatkan ke Allah, tazkiyatun nafs wa tathhiriyah bil ma'rifah billah, yaitu lebih mengenal Allah. Allahu akbar, besarkan Allah.
muftatahatun bitakbir, tapi akhirnya assalamualaikum warahmatullah, tengok kanan, assalamualaikum warahmatullah, tengok kiri. Ya, habis sholat ini ada yang perlu dibantu, bantu, ada yang perlu ditolong, tolong. Saya pas kemarin jaga ujian mahasiswa, ada yang mahasiswa ini yatim piatu, ya bapak ibunya kena tsunami, dia deketin saya, tiba-tiba meluk saya, dan Ustadz, saya meluk Ustadz. Kenapa? Saya ini nggak bisa ujian. Kenapa? SPP-nya udah 2 semester belum dibayar. Kemarin mas saya masih bisa pakai KTP lah gitu, surat putih. Ini yang jaga agak keras Ustadz gitu. Saya bilang, kamu memang nggak punya ibu? Nggak ada Ustadz, yatim piatu kata temannya. Lah kamu nggak kerja? Dia rupanya jadi imam marbot. Saya habis dipindah dari masjid yang pertama itu udah nggak, kurang bisa nerima katanya. Terus ya gaji saya habis biayain adik saya yang di pesantren. Saya langsung ya yuk ke ini, ke ATM. Berapa sih? 2 semester 2 juta. Ustadz, nanti kalau ini tanyain istri gimana? Istri saya udah ada jatahnya, saya bilang. Nanti kamu cicil, saya bilang, cicil semampu kamu. Nah, kamu harus usaha, biar ada usaha, ada tanggung jawab gitu. Sekarang udah dapat masjid baru. Jadi kalau memang dia butuh bantuan, kita bantu. Kenapa? Yang kita dulu juga dibantu orang. Saya juga alhamdulillah kan kuliah dari S1, S2, S3 dibantu gitu. Tidak ada yang membantu lah gitu istilahnya. Dapat beasiswa. Jadi di situ penting. Nah, salam itu diantaranya selalu ingat kanan, kiri, lihat tuh. Yang perlu dibantu, bantu. Kalau bisa memberi, nggak memberi, ngutangin itu baik. Nggak bisa memberi, ngutangin itu pahalanya lebih besar 18 kali lipat dibanding memberi. Ngerti nggak kenapa? Halo? Orang ngutangin pahalanya lebih besar daripada yang memberi 18 kali lipat. Tahu kenapa? Jadi gini, kalau orang memberi, yang diberi belum tentu butuh. Tapi kalau orang minjemin, yang minjem itu orang butuh gitu. Filsafatnya di situ. Dan itu sepanjang itu belum dibayar itu pahalanya ngalir seperti dia sodakoh sebanyak itu. Katakanlah kita diutang orang 3 juta, udah 5 tahun nggak dibayar, itu tiap hari kita sodakoh 3 juta hitungannya, setiap hari sampai 3 tahun, sampai dia bayar itu. Kalau panjenengan diutangin nggak dibayar-bayar, itu berarti panjenengan sodakohnya banyak itu. Kan kalau orang utang itu kan biasanya pas ngutang itu kayaknya butuh banget, giliran bayar kayak nggak peduli, kita nggak kenal gitu. Halo, ada nggak model begitu? Orangnya datang nggak nih? Giliran bilang bicara utang kayaknya tegang semua ini. Ya, kadang-kadang begitu gitu. Kadang-kadang sholatnya udah bener nih, mohon maaf, ada ustadz bahkan dia ngaji kori itu, datang minjem itu kayak butuh banget. Nanti kalau mobilnya udah laku ustadz, ini mau saya jual nih, udah laku, nanti saya bayar. Ada ini mobil laku, beli mobil baru, utang nggak dibayar. Habis itu saya dapat kabar mobilnya hilang. Nah, saya nggak bilang syukurin, nggak. Saya doain itu lewat pesan sosmed. Mudah-mudahan rezekinya berkah. Nggak sadar juga itu, nggak sadar itu. Lupa, wallahu alam. Saya WA, nanti kalau udah punya lah itu tuh malati itu tuh. Malati, emangnya nggak malati itu, malati. Siapa yang minjem dia nggak berusaha untuk mengembalikan, berarti dia telah mencuri, dan Allah akan sempitkan hidupnya. Maka itu penting, kalau memang minjem, kalau minta gitu. Dan kalau janji harus tepati, kalau enggak, mohon maaf, belum ada. Dan Islam menuntun, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau kesusahan kasih waktu, nggak bisa sekarang, besok lusa.
dan terusnya. Kembali lagi ghazah. Jadi di sini dalam bersyariat ini supaya menjaga rawabit al-insaniyah, bagaimana hubungan manusia wa iqamatiha ala asasi minal hub, dan menegakkan hubungan kemanusiaan ini dengan dasar cinta, rahmah, kasih sayang, ikhwa yaitu persaudaraan, al-musawah persamaan, wal adl dan keadilan. Ini syariat ini wabidzalika yas'adul insan, dengan itu manusia itu saling bantu membantu fid dunya wal akhirah, dalam urusan dunia dan akhirat. Allah berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus bagi seseorang yang ummi, fil ummiyin, dari kalangan yang ummi. Orang-orang Arab itu ummi, yaitu banyakan tidak mampu tulis baca. Seorang rasul minhum, dari kalangan mereka. Rasulullah juga ummi. Yaslu alaihim ayati, yang membacakan ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikannya, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan alkitab, wal hikmata, dan hikmah. Kalau kitab itu Al-Quran, hikmah ini juga menjelaskan yaitu sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu, dan dulu mereka min qablu, sebelumnya, lafi dhalalin mubin, benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Jadi kalau bukan karena Rasulullah, ya orang-orang Arab masih dalam kegelapan. Kita juga mungkin hidupnya dalam kegelapan, nggak mengenal Allah, nggak mengenal siapa pencipta alam raya ini, dari mana hidup kita, kemana kita akan kembali. Tapi dengan petunjuk Rasulullah kita bisa mengenal. Dan Rasulullah diutus bukan hanya untuk Arab-Arab, tidak seperti Nabi Musa untuk Bani Israel, enggak, atau nabi-nabi yang lain untuk suku dan kabilahnya. Tapi Nabi Muhammad disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya 107. Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Ana rahmatun muhda. Jadi Nabi ini pernah di perang Uhud dipanah kanan, pipi kanan, pipi kiri, gigi seri patah, dilempar batu. Ini baju besi yang kepalanya ini besi juga sampai retak ini. Terjerembab, Ibnu Qum'ah membuat lubang, terjerembab dan lubang itu. Umar menolongnya sambil mengatakan, ya Rasulullah, kau doain mereka semua binasa selesai, engkau doa akan dijabah oleh Allah. Kenapa enggak kau doain itu mereka yang menyakitimu, membuat kau berdarah, kepalamu, kakimu terluka, enggak engkau doain? Ya Umar, ana rahmatun muhda, aku ini pembawa rahmat, pembawa hidayah. Bu'istu rahmatan wa la'anan, aku diutus membawa rahmat, bukan pembawa laknat. Maka Nabi doakan mereka, Allahumma ghfir lahum warhamhum wahdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka. Ya Allah, rahmati, sayangi mereka, berikan hidayah pada mereka, mereka tidak tahu. Jadi mereka membuat Nabi tersakiti sampai terpanah, kanan kiri, gigi seri patah, kepala terluka, kaki berdarah. Itu semua karena mereka tidak tahu. Nabi doakan kebaikan. Ana rahmatun muhda, aku ini rahmat, pembawa hidayah. At-tasri'il Islam awil fikih, syariat Islam atau fikih. At-tasri'il Islami nahiyah min nawahin al-hamah, termasuk sesuatu yang sangat penting.
allati intadhamatha risalatul Islam, yang mengaturnya risalah Islam, allati tamassalu nahiyah ilmiyah min hadhihi risalah wa lam yakun tasri'id dini kalah kamil ibadah yasduru illa an wahyillah lin nabiyhi min kitabin aw sunnatin aw bima yuqarrihu ani min ijtihad wa kanat muhimmah risalah la tatajawazu dairah at-tabligh wa tabyin wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di syariat ini, hukum-hukum ibadah sumbernya itu wahyu dari Allah lin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Sumber syariat Islam itu adalah wahyu dari Allah kepada nabinya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tiadalah yang disampaikan itu dari hawa nafsu, tapi dia adalah wahyu. Maka Nabi itu salahnya aja wahyu. Nabi itu pernah salah, pernah lupa, lupanya juga wahyu. Untuk apa? Untuk supaya menjadi teladan. Nabi pernah sholat zuhur 2 rakaat. Nah, sahabat itu ngikut aja dalam riwayat zuhur atau asar gitu. Perawinya juga lupa-lupa ingat entah zuhur atau asar. Yang jelas sholatnya baru 2 rakaat, langsung salam. Setelah selesai keluar masjid, makmum nanya, ya Rasul, memang sholat sudah berubah ya? Jadi kalau Nabi itu berbuat, tindakannya kan jadi syariat, memang sudah dikurangin ya. Nah ini kalau dikurangin ya alhamdulillah, biasanya 4 kok sekarang 2 gitu. Iya kan? Ini model-model ini kan kalau dikurangin seneng ini. Alhamdulillah, memang iya, memang 2 bener. Nanya sahabat yang lain, memang tadi saya semuanya 2. Iya ya Rasul. Oh ya sudah kalau gitu, ayo kita sholat lagi, tambahin. Akhirnya tambah takbir, lalu sholat biasa, sujud ya, sholat 1 rakaat, lalu 2 rakaat, setelah 2 rakaat sujud sahwi. Nah di situ sesungguhnya akhirnya menjadi syariat itu. Makanya kalau ada ustadz salah barangkali itu biar jadi contoh cara benernya begitu gitu loh. Iya, bukan karena ngeles gitu kan. Ya kalau tindakan Nabi kan berimplikasi syariat gitu. Ya kalau ustaz salah ya salah aja, mungkin karena mikirin utang karena apa gitu. Kalau Nabi sampai lupa itu kan sanukriuka fala tansa, kami akan bacakan padamu, kamu nggak akan lupa. Nabi nggak akan lupa. Kalau makanya lupanya Nabi itu ada ulama mengatakan ya itu wahyu, memang dibikin lupa gitu. Supaya apa? Jadi teladan. Nanti kalau kamu suatu saat lupa berapa rakaat, ada yang ingetin, oh baru 2, tinggal nambah kurangnya, nggak perlu ngulang dari awal. Adapun tasri' tadi kan urusan agama, yang tasri' ad-dini, syariat yang sifatnya agama mahdoh, ibadah mahdoh, itu semua tertera dari Al-Quran, dari Rasulullah. Tasri' allati yattasilu bil umuri dunyawiyah, adapun syariat dalam urusan dunia, min qadaiyatin wasiyasiyatin, baik itu sifatnya politik, hizbiyah, dari urusan politik, dari urusan ekonomi. Nah ini urusan dunia lah gitu, termasuk dalam hal kenegaraan. Umira Rasulullah bil musyawarah, Nabi diutus, diperintah dengan musyawarah fiha, di dalamnya. Jadi urusan-urusan politik, ini mau perang nih misalnya, musyawarah, ini perang Badar di sini sana, kita di sini aja kata Nabi. Kata sahabat, ya Rasul, kalau di sana lebih baik, karena depan itu ada sumur. Kalau kita ke sana, ini sumurnya belakang kita, jadi kita bisa
bisa minum leluasa. Nah, sumur sebelah sana nanti diuruk biar musuh itu kehabisan air. Namanya al khisbu, yang namanya perang itu kan khid'ah, dia itu tipu daya. Jadi Nabi musyawarah. Ini mau keluar dari Madinah atau kita mempertahankan diri di beteng Madinah? Musyawarah dalam urusan duniawiyah. Wal bil musyawarah fiha. Kadang-kadang Nabi ngikutin pendapat sahabat. Wa amruhum syura bainahum. Ini seperti juga disebutkan kama waqa'a fi ghazwah Badar wa Uhud, sebagaimana terjadi di perang Badar dan Uhud. Kana sahabat radhiyallahu anhum yarji'una ilaihi sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu amma ya'lamu wa yastafsirunahu fima khafiya alaihim minal ma'anin nusus wa yu'riduna alaihi ma fahamuhu minha wa kana ahyanan yukirruhum ala fahmihim wa ahyanan yubayyinu lahum ma'idul khata'. Dan Nabi kadang-kadang menetapkan nih, memang ini pahamnya begini, lalu kadang-kadang ini salah, ini yang benar begini, Nabi sebutkan. Wal qawaid al-ammah allati wada'a al-Islam, kaidah-kaidah umum yang ditetapkan Islam untuk apa? Liyusayyiru ala dhaihal muslimun, untuk disesuaikan dengan kondisi kaum muslimin. Larangan membahas sesuatu yang tidak terjadi. Ini larangan bertanya tentang sesuatu yang itu memang nggak ada esensinya. Ini diperintahkan dalam surah Maidah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Hei orang-orang yang beriman, jangan kamu nanya sesuatu yang kalau dijelaskan bagimu malah menyusahkan kamu. Kalau Nabi nggak jelasin, udah kamu ikutin aja. Tentang haji, dulu haji, pulang haji dia nanya, ya Rasul, apakah kita wajib haji tiap tahun? Kalau disuruh haji tiap tahun nyusahin nggak? Halo? Kalau diwajibkan haji tiap tahun nyusahin nggak? Ya nyusahin, malah repot. Nabi nggak jelasin, ya sudah, Nabi cuma sekali ya sudah, sekali sudah cukup. Itu menjadi syariat, itu cukup seumur hidup sekali, nggak usah nanya. Ini malah nanya, yang kalau dijawab pasti akan nyusahin. Nabi itu sayang sama umatnya, maka Nabi nggak sholat taraweh terus menerus, cuma 3 hari. Kenapa? Nah, nanti kalau Nabi laksanakan tarawih terus menerus waktu Ramadan, itu hukumnya jadi wajib. Jadi perilaku Nabi itu menjadi sunnah implikasinya. Kalau terus menerus wajib, kalau kadang-kadang sunnah. Kalau buat kita mah nggak punya implikasi. Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Kalau engkau bertanya waktu turunnya Al-Quran, akan dijelaskan. Allah maafkan tentang itu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Dalam hadis disebutkan naha anil aghlutat wahiyal masail lati lam taqa. Kalian dilarang daripada aghlutat, yaitu tentang masalah-masalah yang tidak terjadi. Maka tanya-tanya sesuatu yang kira-kira nyusahin, yang nggak terjadi, itu dilarang. Kasratus su'al. Jadi Allah itu benci 3 perkara. Innallaha kariha lakum. Benci 3 perkara apa itu? Qila wa qala. Cuman ngomong sana ngomong sini nggak jelas. Malam tahun baru duduk-duduk nongkrong-nongkrong, tahu-tahu malam sudah kelewatan tahajud, subuh malah tidur.
Yang model begitu ada nggak tuh? Banyak kan malam-malam nggak jelas, ngobrol sana ngobrol sini tapi nggak jelas gitu loh. Kasratus soal, banyak nanya. Allah nggak suka kalau banyak nanya. Kalau sekali waktu butuh bertanya nggak apa-apa, banyak nanya nggak suka. Idho'atal mal, Allah nggak suka orang yang menyia-nyiakan harta. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, Allah ampuni semua dosa-dosa kita, Allah bimbing kita dan keluarga kita, anak-anak cucu kita dibimbing sama Allah, menjaga agamanya, menjaga akidahnya, ya kita semuanya kelak bisa ngumpul dalam surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.